Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dari berbagai majelis taklim yang datang dari berbagai masjid, berbagai pengurus masjid serta jamaah yang alhamdulillah datang di tempat ini. Acara kita ini sungguh spektakuler yang merupakan acara rutin yang dilaksanakan setiap Jumatnya. Nah, inilah suatu acara yang menjadi acara favorit di KM 10 yang merupakan acara yang dinanti-nantikan. Sungguh kebahagiaan kita, rasa hormat kita sampaikan kepada Bapak Al-Ustaz Muhammad Ervin Beddu SPD MPDI yang juga merupakan kandidat doktor, yang merupakan ketua Ikatan Dai Muda DKI Jakarta, yang alhamdulillah untuk sementara berada di Kabupaten Wajo untuk mengisi acara kita. Ini suatu kesyukuran dan kebanggaan. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini dalam rangka memberikan pencerahan kepada kita semua untuk kultum dan dialog interaktif yang senantiasa kita lakukan di Jumat Berkah di KM 10 ini. Alhamdulillah, tema yang akan diangkat pada kesempatan ini yaitu risalah cinta dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menuju masyarakat madani. Sekira ketika kita berbicara tentang cinta, maka tentu tiada manusia yang tak lepas daripada cinta, termasuk kita semua. Nah, alhamdulillah, dunia tanpa cinta ibaratkan sayur tak bergaram. Ya, alhamdulillah. Di agama tanpa cinta, terutama cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu kita akan kehilangan arah. Karena dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah momentum daripada niat kita untuk beribadah dan keagamaan itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara, tentu kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Al-Ustaz untuk melemaskan diri dengan meminum teh atau kopi yang ada di depannya. Ini teh sungguh luar biasa dan kopinya pun juga demikian, insya Allah. Silakan Pak Ustaz kita coba, dan semua jamaah kami silakan juga untuk mencoba yang ada di hadapannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi ternyata ini Pak Ustaz, bagaimana rasa kopinya? Mantap, mantap. Ya, alhamdulillah. Jadi menurut Pak Ustaz, kopinya mantap. Kalau saya bagaimana kopinya Pak Sudi? Kopinya keren. Ya. Jadi keren dan mantap, maka mendapat angka 10. Jadi K keren dan M adalah mantap, angka 10 menjadi KM 10. Alhamdulillah. Tangan ya. Jadi alhamdulillah, jika minum kopi dan minum tehnya KM 10, maka lupakan dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekira ini sebagai pengantar, mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini membawa keberkahan untuk kita semua, dan terkhusus kepada pemilik daripada KM 10 ini yang merupakan idaman kita semua. Untuk melangkah lebih jauh, kami persilakan kepada Bapak Ustaz untuk menyampaikan materinya, dan setelah itu kita berikan kesempatan kepada jamaah untuk menyampaikan pertanyaan dalam rangka dialog interaktif nanti. Selanjutnya itu kepada Pak Ustaz, kami silakan. Ya,
Terima kasih Gurunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkhusus gurunda saya yang tercinta Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru, yang alhamdulillah suatu kebanggaan bisa bersama-sama dengan beliau pada acara yang spektakuler ini pada pagi hari ini di tempat yang luar biasa, berkah dan indah ini, dengan kopi yang keren mantap ya, yang disingkat tadi KM10, ternyata singkatannya keren dan mantap. Alhamdulillah Bapak Ibu, juga terkhusus kepada Sahibul Bait, tuan rumah, dan juga kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat tanpa terkecuali, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini suatu kemasan acara yang luar biasa. Ya, saya tadi masuk di sini serasa masuk di studio Indosiar. Luar biasa dengan pemandangan di belakang, masya Allah, kita betul-betul menyatu dengan alam. Saya rasa acara seperti ini sangat patut untuk didukung. Apalagi ini kegiatannya subuh-subuh. Itu kalau subuh Bapak Ibu ada doanya Nabi itu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya, di subuh. Di subuh itu makanya Bapak Ibu, setelah sholat subuh jangan ada yang tidur. Ya? Setelah sholat subuh jangan ada yang tidur. Kenapa? Disitulah malaikat datang untuk bagi-bagi rezeki. Kalau mau tidur nanti terbit matahari baru boleh tidur kalau mau tidur. Ya? Tapi setelah sholat subuh nggak usah tidur. Ngapain? Berzikir atau kesini ngopi-ngopi sambil dengarkan tausiah, kan begitu ya? Supaya kita mendapatkan doanya Nabi itu tadi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di subuh harinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena ini saya lihat kultum dan dialog interaktif ya. Ini kultumnya apa? Kultum kuliah 7 menit atau kuliah terserantum? Kan ada juga kuliah terserantum. Bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Campur. Atau bahasa Cina? Nah, Bapak Ibu, kita mengangkat tema cinta Rasulullah ya, dan perjuangan Rasulullah mewujudkan masyarakat madani. Kenapa dengan cinta? Kata Gurunda tadi bahwa hidup tanpa cinta bagaikan kopi tak bergula. Bagaimana rasanya itu kopi tanpa gula? Nah, pahit. Begitupun kehidupan tanpa cinta ya. Paling tidak cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada orang tua ya. Yang kita mau bahas pada subuh hari ini adalah cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena cinta Nabi kepada umatnya itu jauh lebih tinggi. Bahkan pada saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan, betul nih pencari Nabi Adam alaihissalam di surga. Maka kemudian Nabi Adam melihat di gerbang surga, di pintu surga, naite Nabi Adam ribawanna surga, tulisan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Makutani pemuta Nabi Adam, ya Allah, ni gatu yero, kenapa ada namanya Muhammad tapi dia pegang tahu? Jadi itu makanya patah seburuta patah sufu Nabi Adam mengulangi di lahirnya. Nabi tak mengurangi di batinnya. Sudah ada namanya tapi belum ada orangnya.
Dek nggak mungkin sembara mak dambang nggak serta pun. Tidak mungkin sembarang orang yang bisa bersanding dengan namamu ya Allah. Tentu dia orang yang luar biasa, kata Nabi Adam alaihissalam. Mak dambang ya senang Nabi tak si bawa puang pengetala. Makanya Allahu selalu bersanding dengan Muhammad. Allahu Muhammad. Itulah makanya biasa kita lihat di masjid. Kalau ada tulisan Allahu, ada juga tulisan Muhammad. Allahu Muhammad, biasa kayak gitu ya. Allahu itu Muhammad itu. Kalau Allahu sebelah kanan, Muhammad sebelah kiri. Selalu bersanding. Kenapa? Memang dari awalnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama kedua ini tidak pernah berpisah. Gitu itu ibu. Makanya teluduangan laki tak teluduan ke Allah supaya kehidupan rumah tangga langgeng, cinta kita abadi. Puang ada tapasarana lakeku pada tua 2 kalimat syahadat dia kata pasarani. Bisa mau kimi doa makro. Ade. Ayo tuh sahabat tuh. Kita itu laki tak. Pak Guru Ibu, saya tidak mengajarkan, tapi ini pernah berwek kali kan. Boleh tak coba. Ya kau tak kurangi kopi laki tak bahasanya ye di kopi namanya macan duinu. Apalagi kopi hitam. Eko tak kurangi kopi laki tak ikut tetap pangi kopi ada ki opang pepetang ya tina laki ku mita janda. Pada petang kopi. Pepetang ni mata tina laki ku mita nak dari serius. Bola pada petang kopi. Eko tetap pangi gola nama kada ki opang tapacan ni mata na laki ku mita ka pada tua cenina gola. Ayat terposisi sapi. Aku si balik ke ngame wah bahaya. Kenapa lagi pepetangin sini laki kumita kak puang. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli alaihi. Iya Nabi tak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya iritek ku Nabi Adam. Maka Nabi Adam mau puang siapa orang itu? Nih gitu ya roh. Makanya Allah berfirman dalam hadits qudsi. Laulaka ma khalaqtal aflaka beningitan niya na karena Muhammad dewa pancaji. Bahkan dalam hadis lain dikatakan beningitan niya na karena Muhammad dewa pancaji ku Adam de tu pancaji sini na alangi. Makanya Nabi itu sebagai rahmatan lil alamin, pamasiriya mana na alangi. Beningitan niya na karena alim malapil Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua ini tidak akan ada. Oleh karena itu, ini nak kita semoga to seke biasa ki mita to seke bu biasa tiga si mita tiga si jalo itu to seke makanya kita semoga to seke orang yang pelit itu kata sahabat to dek lo mak barang orang parana oh bukan neket to angkeming kali asatku itepu ngadik nasalawak lo dia. Apakah itu? Maga rupanya salawat, mega rupanya salawat ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat matero. Allahumma salli wa sallim kamilatan wa sallim salaman. Salawat nari asanna. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, salawat Ibrahim asanna. Terus mau ponco-ponco salawat Jibril. Agar salawat Jibril, salawat penguta Jibril lawan ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Jadi pula kita masuk pada subuh bu, aja teman lah teru joka, menurut kita masih kiri baca Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tabaca kasisen nampak kita salawat lur Nabi tak wek kasaratu ya nama ponco-ponco sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi kasaratu dia negara doman nih baca itu makanya Nabi tak man shalla alayya fi yawmi mi'ata marra sallallahu alaihi mi'ata hajah ini masalawat luriya kasaratu maka Allah akan kabulkan hajat-hajatnya ada urang masalawat luri ripung Allah taala insyaallah langsung tembus ke langit lalu nih ada pak dengan mau dibawa Dewi sama bahasa Arab bahasa Indonesia ki Dewi sama bahasa Indonesia bahasa Ogi ki Dewi sama bahasa Ogi bahasa Jepang ki
Nah ini mana bawa. Akhirnya terserah apapun keluhan kita. Oh puang, kalau kasih lasa aku paling sangat kak lasa aku. Oh puang, kalau kasih anakku matun tupak di patuju ngekak kasih anakku pancadi ngekak anak saleh-saleha. Oh puang, angkaro kasih indra kuelo wajah orang nggak dalih halal mak baraka. Oh puang, angkaro kasih laki kuelo si mak bayi ini. Contoh. Apapun yang kita minta, berdoa kepada Allah setelah membaca sholawat. Apa itu barakah? Sholawat luar biasa. Bahkan sejarahnya ya senge sumpah. Nabi Adam alaihissalam ketika berada dalam surga, kemana ini apa penyaman Allah Ta'ala, makanan ada, minuman ada, semua kenikmatan. Tapi ada satu yang kurang. Apa itu? Nabi Adam tidak mendapatkan pasangan. Nabi Adam merasa kesepian karena tidak punya pasangan. Makanya Bapak Ibu, sebanyak apapun harta, kalau tidak punya pasangan, rasanya kesepian. Jangankan di dunia, Nabi Adam di surga monro, Nabi Adam di surga tinggal, tapi tidak ada pasangannya, merasa kesepian. Diciptakanlah Hawa, itu dari pancadi Hawa, ya Nabi Adam terpelukis Hawa. Makanya pengataran jangan disentuh, ajak mu gisa dari kode pura molengi sumpah, jangan kesentuh sebelum keberikan hari ini sejarahnya sumpah Pak. Di dawat bingi guys, saya rumah kemudian dari kode pura yolengi sumpah, ajak mu elok isompa dari kode mu pura isompa. Makanya Nabi ada agak sumpah apa maharnya? Salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berarti itu salawat sumpah. Jadi ibu-ibu ke mak dute nata lo kibat keciri Nabi ada maka dah agak sumpah salawat. Urasa beneng salawat disumpah masya. Urasa mega dilaku kusap pamparu. Makanya uang panen di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan berikut. Tepuk tangan kalau sumpah Nabi Adam salawat. Itu berakaknya itu salawat. Makanya Bapak Ibu, eko beneta elok di mana bacaan ini salawat berbuana. Ini apa bacaan ini alam nashrah laka sadrak wa wada'na atu campak nabi kasirah niake ni male palomo mungkin kata matampu gue. Nah, kau untuk berapa baca matampu ini tak bacaan salawat berbuana balah bacakan alam nashrah 9 kali. Anak tak supaya menjadi anak yang soleh-soleha. Ya kumatin ber anak tak pak tak capu-capu arona anak tak tanda ini tak. Ini apa bacaan ya latifu ya sabur ya latifu ya sabur bil kabir. Itu berkahnya salawat luar biasa. Apa di sini beneta apa capu-capu bacaan salawat. Pedi uluna capu-capu bacaan salawat. Yang menarik maca rewe beneta. Oh, mana kalau ijam mutim. Nampak tak rokok. Itu maharnya Nabi Adam itu, ya. Berbeda dengan Nabi SAW. Nabi tak, saya mau tanya dulu. Nabi tak miskin atau kaya? Miskin atau kaya Nabi? Mana ke miskin? Mana ke kaya? Akan pada itu Nabi bukan miskin, tapi sederhana. Apa buktinya? Ketika Nabi SAW melamar Khadijah, itu maharnya 20 ekor unta. Sumpana siaga lino. Kalau sapi di Sapamparu siaga lina. Sekitar siaga 15. Yeko sapi 15 juta, kira-kira unta itu ya paling masempoi 30 juta. Nah, unta lebih mahal daripada sapi. Ya kira-kira 30 juta kalau dirupiahkan, kalau dikonversi ke rupiah dengan jumlah sekarang.
kira-kira 30 juta lah. Yaitu 20 unta jager 600 juta. Berarti kalau dikonversi ke rupiah dengan rupiah sekarang, kira-kira ya nabita waktu nak dutai Hadijah sompana 600 juta. Nah ini ibu waktu botiki siaga sompana seperangkat alat salah, agak bisa seperangkat alat salah, jilbab ni sujudah mestinya macam salah. Iya. Angka ko sa pamparu ipinreka sompa 600 juta. Bukan uang panai, beda itu uang panai, beda sompa. Ya kok uang panai ada nih itu, ada. Kalau sompa mahar itu yang wajib. Nabi memberikan mahar 20 ekor unta. Kira-kira kalau orang kawin dengan 20 ekor unta miskin atau kaya itu? Nah, tapi Nabi itu sederhana. Jadi tidak dilarang. Jadi Islam itu tidak melarang kita untuk kaya. Bahkan kata Nabi, umat yang kuat itu lebih dicintai daripada umat yang lemah. Kuat dari segi ekonomi, kuat iman, kuat ilmu, kuat finansial, kuat segala-galanya. Daripada lemah ekonomi, lemah finansial dan lain sebagainya. Kefakiran dekat dengan kekafiran. Saya waktu bulan Ramadan kemarin boleh kat macaram ku Papua, ega pas sudah seleta kasih tamak kalisteng gara-gara Indomie. Gara-gara betul. Gara-gara Indomie. Bahkan kemarin kalau dulu orang Papua yang banyak, sekarang ini orang Jawa kemarin bulan Ramadan orang Jawa yang transmigrasi. Kada kama kita mega tama bagi mereka masuk selen maka dari anus tasiro tasib di kepala keluarga dikasih uang 80 juta. Kode pada elok salai agama kita ambil 100 sampai 120 ida mito po ulang-ulang kan. Taman yang anggota TV sakke kami skor berminta Indonesia. Coba. Makanya kefakiran dekat dengan kekafiran. Jadi agama itu tidak melarang kita kaya asalkan harta yang kita dapat dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, tidak menipu, tidak dilarang oleh agama. Ya mungkin karena ini sifatnya kultur, ya mungkin nanti kita dialog. Kita belum membahas bagaimana perjuangan Rasulullah SAW mewujudkan masyarakat madani, ya. Tapi nanti insya Allah nanti kita mungkin lebih banyak diskusi. Mungkin untuk sementara saya kembalikan ke Gurunda. Ya, terima kasih Pak Ustaz telah menyampaikan materinya terhadap risalah cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekira banyak hal yang telah disampaikan, akan tetapi di antara doa-doa yang telah disampaikan tadi belum ada yang menyentuh bahwa elu dong kalau iya. Jadi sekira iya pakai kita doain kalau ya. Kedua, sama aku sedih singgung-singgung tuh. Tapi betul, hidup tanpa pasangan ya bagaikan dunia ini tak bermatahari. Iya. Jadi saya kira kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira sungguh luar biasa materi yang telah dianggap pada hari ini. Dan saya persilakan kepada jamaah. Ini jamaahnya alhamdulillah bagikan kita di RCTI atau di Indosiar, ya ditata dengan baik, berbusana muslim dengan baik. Saya persilakan di antara kita yang mau bertanya terkait dengan materi yang disampaikan atau hal lain boleh. Saya kira ini kita bebas untuk menyimak daripada pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban daripada Pak Ustaz. Kami silakan, ada di antara kita. Silakan ajukan tangan. Ya, kalau kita tanam bisa rawu gini agak. Ya. Silakan. Jadi bukan hanya terkait dengan apa yang disampaikan tadi, di luar daripada itu boleh kita bacakan. Oke, silakan. Tapi tolong diantarkan
Coba sebut nama Pak, atas nama siapa? Seperti saya ini atas nama Sudirman Meru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar dari Masjid Al-Limanan. Saya langsung saja, karena kita membahas mengenai masalah kepemimpinan Nabi. Sebagaimana sering kita dengar, ada hadis yang mengatakan makada iga makundrai pak beni lah kena gading ma bola-bola lawang. Apakah hadis ini hadis sahih atau palsu? Ini karena masih di masyarakat ini sering didakwakan di pengantin-pengantin, tapi dalilnya apakah sahih atau palsu ini? Karena sebagaimana kita ketahui banyak juga hadis yang kita ragu-ragu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz. Siap. Sehubungan tadi dengan cinta. Siap. Itu saya pikir ini adalah tak lepas daripada silaturahmi keluarga. Akhir-akhir ini untuk mempererat silaturahmi keluarga, biasanya kan kita adakan semacam arisan agar supaya pertemuan sesering kali silaturahmi dipererat. Yang saya tanyakan di sini Pak Ustaz, bahwa bagaimana hukumnya dengan arisan? Sebab arisan itu ada unsur pinjam dan meminjam. Ya, terima kasih banyak Pak Ustaz. Atas nama siapa Pak? Rahmat. Iya. Rahman. Iya, terima kasih Pak Rahman. Tadi cinta itu juga dapat diartikan dengan cerita indah namun tiada akhir. Ya, itulah yang disampaikan tadi. Sekiranya 2 pertanyaan dari Pak Anwar. Iya, jadi Pak Anwar sebenarnya kada maga pahalana nakong kawa kalolo dia panjabin di pas sama bini. Ya, seharusnya begitu Pak, tapi ini lain. Ya, silakan Pak Ustaz sekiranya. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama yang saya mau tanggapi, ya, sebenarnya tadi saya bahas masalah Nabi Adam kesepian itu bukan menyinggung, tapi motivasi sebetulnya. Yang kedua, ini sebelum saya jawab Pak Anwar, mohon maaf, ini sudah banyak yang bertanya. Alhamdulillah banyak juga yang mengamalkan, dan alhamdulillah banyak juga yang diijabah doanya. Doa cepat dapat jodoh. Untuk kalau ini doa sebenarnya untuk memudahkan datangnya jodoh, dan bagi yang sudah menikah tapi belum punya anak, ini insya Allah memudahkan Allah memberikan mengkaruniai anak. Ini doanya Nabi Zakaria, ada dalam Al-Quran. Dan itu Nabi Zakaria itu sudah lanjut usia baru ada anaknya. Sebelum saya tanggapi tadi, apa doanya? Purki mas sempajang baca, saya bukan menggurui, tapi ini alhamdulillah banyak yang amalkannya, dan saya dapat dari guru-guru kita. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tabaca wik kasih sengero, dan apa tabaca wik kata lupa dongan Nabi Zakaria. Apa doanya Nabi Zakaria? Rabbi la tadhurni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi, coba semuanya. Rabbi la tadhurni fardan wa anta khairul warithin. Beberapa bulan yang lalu, yang dekat di Padang, ada yang bertanya, "Ustaz, ini anak saya kok belum menikah. Pamasina puane 3 bulan diamalkan itu, makuku lo di mana?" Anda maksudnya sudah menikah. Dia tak langsung memang sudah menikah. Alhamdulillah sekarang sudah hamil. Dia itu maka dah. Dia lo tak pematur deh. Jangan diserah. Itu yang pertama. Yang kedua,
Jadi ini sekedar sharing saja ya. Yang kedua tadi tentang poligami ya. Itu hadis atau ya poligami itu sebenarnya memahami hadis itu tidak sesederhana itu ya. Jadi memahami hadis Bapak Ibu, kalau hadis itu kayak asbabul wurud, kalau Al-Quran asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Kalau hadis asbabul wurud, aga sabakna kuadai nabi ta'iru. Berbicara soal poligami, yeko agak sedih. Kalau istrinya masih kuat, maksudnya kuatnya itu kuat lahir batin, masih bisa melayani suaminya, itu disarankan jangan poligami. Jadi tidak semudah itu poligami. Iru Nabi waktu nasi bawa Khadijah, karena Nabi menikah di usia 25 tahun, istrinya 40 tahun. Selama si bawa Khadijah, dia dan kenapa poligami itu Nabi tidak pernah. Nanti setelah Khadijah wafat, barulah Nabi diperintahkan untuk menikah. Bukan Nabi yang mau menikah, tapi diperintahkan untuk menikah. Siapa yang dinikahi Nabi adalah janda-janda yang di atas 60 tahun. Lo kayak ini kawin janda 60 tahun umur. Ya tahu sih aku kalau mau poligami tak 20 tahun. Kenapa Nabi diperintahkan untuk menikahi janda-janda itu, untuk menyelamatkan janda-janda itu karena dia agak simpurani. Yang pertama. Yang kedua, karena janda itu adalah keluarga musuhnya Nabi. Siapa musuhnya Nabi? Termasuk Abu Sufyan. Termasuk beberapa musuh-musuh Nabi itu karena ada istiadat orang Arab, yaitu arae macam di Bali, tapi menikah dengan keluarga maka dia akan dia istilahnya dia musuh pada desa naga asal nanggali keluarga. Itu merupakan siasat. Makanya dalam Islam itu fikih itu ada fikih muamalah, ada fikih ibadah, ada fikih as-siyasah. Termasuk politik itu as-siyasah al-islamiyah ya. Jadi menikahnya Nabi, poligaminya Nabi, salah satu itu tujuan siasah dakwah ya. Sehingga yang tadinya membenci Nabi, yang tadinya memusuhi Nabi, karena dinikahi keluarganya, luluh hatinya untuk memeluk Islam. Itu tujuannya. Tapi yang dinikahi Nabi itu rata-rata janda dan agak senang. Nenek nih. Jadi jangan jadi kau kan. Kini hadisnya Nabi tay. Tapak lakinya, tapak ben ini laki. Tidak. Kecuali kalau misalkan suaminya masih kuat, mohon maaf istrinya sudah tidak mampu lagi, ataukah misalkan istrinya mengidap penyakit yang mungkin tidak bisa melayani suami dan dia ikhlas dan rela hati untuk menikahkan suaminya, itu ganjarannya luar biasa ya. Tapi ya kau mampu ngopi, makanya dia bu ya. Kalau tidak mampu melayani suami ya bisa merekomendasikan, tapi tidak semudah itu karena sekarang ada namanya KHI, kompilasi hukum Islam, juga pengadilan melalui persetujuan istri pertama ya. Kada tabe indona setuju wakil ga botika seiyo setuju kok. Ikhlas ikhlas. Ada namanya kompilasi hukum Islam, harus disetujui oleh istri pertama. Jadi tidak semudah itu maka lo sikit Pak bene sikit donal, tidak. Itu ada aturannya. Yang kedua tadi terkait dengan arisan. Jadi arisan itu ya kok ngarisan kan itu istilahnya tabungan ya, tidak ada unsur ribanya ya. Itu gak makanya 500 arisa ya ulepe mah ikut pekannya wajah sih ada lebih kan. Kalau arisan tidak ada
ya itu ibaratnya menabung saja ya matabung iya mina salah iya kuhura ki pakana dita kemaja mundri itu yang jadi masalah jadi lagi ya akan tapi ya kumaha risah ki perlu tak udah keluar kata kadang ketua risah ku bukan atuh pakana ini kan bisa ngipuli wajah tapa mate ki dengan wajah risah tak mesti ada ahli waris yang tahu. Oke. Ini seperti itu ya. Saya kembalikan kepada guru. Ya, terima kasih. Ada 2 pertanyaan tadi yang telah dijawab dengan oleh Pak Ustaz. Mungkin masih ada pertanyaan yang lainnya. Jadi makanya Indo anaknya beli bola aku. Narik kumiru ki mau bola ki suruga. Nasabai fabe ni laki maka dan biga matu lalaleng pertama suruga daripada apa engke cerita maka deh nafabe ni laki na ikhlas na sabang lota suruga di sana engke laki na boleh si bawa agak sana bini malolona engke mapan manu di sana gore pada bola makana nyaman nabi tata si tindro dia na sedingi ya romanu nabacak tas di pada ikhlas orang papi ni laki alina motomatu tangi alina pabuting di natoba dia si pada di makon alhamdulillah. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya, silakan ya. Nah, ini bosku yang akan bertanya kepada bapak-bapak yang perokok karena saya mau angkat ini masalah rokok. Begini, di dinas pendidikan ya khusus ini koro angka kuntung koto pura loro. Kebetulan nih DKW biasa ya rohacar saya sendiri yang mengisi. Saya angkat ini sebuah hadis apa yang disampaikan tadi Pak Anwar, apakah sahih atau palsu? Ini Rasulullah pernah mengatakan di akhir zaman nanti banyak nanti kaum yang mengisap tembakau, dan mereka itu mengatakan saya umat Muhammad, padahal Rasulullah mengatakan itu bukan umatku. Melainkan orang itu adalah orang-orang yang begitu orang celaka. Nah, Abu Hurairah yang mendengarkan ceramah ini, mendengarkan Rasulullah ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana sejarahnya sehingga tumbuh itu tembakau? Rasulullah mengatakan, ketika Nabi Adam diciptakan, semua malaikat sujud kecuali iblis tidak mau. Maka Allah mengutuk iblis. Keluarlah iblis dari surga. Saking ketakutannya iblis, bahkan sewaktu dia keluar terkencing-kencing. Di bekas kencingnya itulah tumbuh pohon namanya tembakau. Nah, apa tuh masanya itu baunya itu nih? Hijau. Itu bekas kencing daripada iblis. Mohon maaf yang perokok, mohon maaf. Setelah saya turun dari mimbar, teman saya di dinas pendidikan mengatakan palsu itu Haji, palsu, itu hadis palsu. Karena mereka itu perokok. Ini yang saya tidak tahu apakah ini palsu betul ini hadis atau memang sahih. Sekira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama siapa Pak? Haji Burhan. Haji Burhan. Ini tapi emas seru. Mila dampak kan seandainya bersemi Dena. Emas seru nih ya. Jadi saya kira karena ini waktunya sangat terbatas, langsung saja ke. Saya tahu jawabannya tapi langsung saja ke Pak. Silakan Pak Ustaz. Ya, jadi pertama dalam mengutip hadis kita tidak bisa serta-merta memaknai hadis sesederhana itu.
ada namanya matan hadis, ada namanya asbabul wurud, dan ada namanya rawi siapa yang meriwayat niga pawir, ya. Maka Nabi tak sallallahu alaihi wasallam boleh kue itu harus ditelusuri siapa perawinya, niga tu pawiro sampai bersambung kepada Rasulullah SAW. Termasuk tadi yang dianggap hadis itu tidak dianggap sahih oleh ulama kita. Tapi dia lagi yang saya tidak membela perokok karena saya juga tidak merokok. Akan tetapi berbicara tentang rokok dua itu batal. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Ya, angka haram ini, angka itu makruh, ada yang membolehkan. Ya. Dalam hal ini memakruhkan karena yang mengharamkan menganggap mengkiaskan daripada ayat innamal khamru wal maisur wadab, sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang merusak bukan memabukkan, merusak, dianggap merusak. Tapi ada juga yang membolehkan, menganggap bahwa rokok itu merupakan istilahnya itu penasar masumanya kumatuli Pak Ernatul kumatuli tenangin asa pikiran nah apa irona sekoiso itu mapikir inasa dia pada kopi buat ditapai siseng kita ko capu ikut tuli ini siso siseng diso tak pecapu itu pembelaannya orang merokok. Akan tetapi memang ulama berbeda pendapat soal rokok. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Ini menibawa yang penting kata tahu sedih ya waktu le dia apa capu-capu di tapi kau tulis anggota nasa waktu lima. Dia nak tulis apa capu-capu di tapi kau tulis anggota. Itu ya setelah ardak ada rokok datang teman habis. Ya, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya ini butuh kajian yang lebih panjang karena ini ada problema di dalamnya. Tapi yang jelas tiada barang yang paling jujur adalah rokok. Mana sana maka solar letakkan di belakang ke gambaran, tapi tetap kita mah tole. Jadi itu masih butuh karena waktu yang sangat singkat, jadi itu butuh penjelasan yang lebih. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain, ya bagaimana? Ya sampai jam berapa kita ini Pak Haji? 6.15. Sudah jam berapa sekarang? 6.05. Ya, masih ada 10 menit. Oke, silakan Bu. Ini dari kaum Hawa, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya minta maaf karena pertanyaan ini tidak perbedaan jenazah dan mayat di mana ditempatkan itu perkataan mayat dan jenazah. Begini Pak, kebetulan ada keluarga yang meninggal di Makassar. Belum datang itu mayat, jadi ada seorang yang mengatakan kenapa itu mayat belum datang. Ada juga yang mengatakan kenapa jenazah itu belum datang. Jadi di mana letaknya ini pertanyaan saya. Terima kasih. Atas nama siapa Bu? Haji Ramayani. Haji Ramayani ya. Perihori jenazah maka aja nah kita aja. Jadi ini perlu perbedaan. Kapan dikatakan mayat dan kapan dikatakan jenazah? Karena ini jelas perintahnya. Silakan. Iya, terima kasih Bu Haji Ramayana. Jadi mayat dengan jenazah. Iku mayat, iku mati tewe mayat asena. Iku puri sempajangi, puri ceme, puri walung, puri sempajangi, jenazah asena. Yero peralui papari iku buru ilmu iku jenazah nih. Iku pura nih iceme, pura nih iwalu, pura tulis pejangi aja tapakun runrui karena sudah jenazah. Tapi iku deh mayat.
Nabi tak sallallahu alaihi wasallam aswagana mate. Asene aswagana jadi Nabi tak. Aseneng na jadi aswagana mate. Aseneng. Maka ka jadi suju makoy. Asuju mate so. Nabi tak sallallahu alaihi wasallam aseneng i namate. Aswagi lemah Nabi tak? Hari Rabu. Jangan soero. Senin, Selasa, Rabu. Jadi Nabi tak mati, dia langsung ilmu. Nabi tak mati susene aswaraba ilmu. Makanya biasa tuh ikut ke mati makanya tanya nih yolo anak-anak kena adik mau buat tanya itu mati. Kalau mayat masih boleh, asalkan bukan mayat yang agak senang mati darah kecelakaan karena biasa agak senang mohon maaf membusuk. Tapi kalau itu di mana mereka kan ya kereta aja nih anak-anak. Nah itu namanya kejadian. Ini satu pelajaran juga sebetulnya. Biasa tuh ke anak lu sumpah misalnya malasan itu matuan 2 tahun nih malasan tuh matuan. Nah dia pernah kena ciling kedai malasan ada induk mulai sulu minta mak kedai cutiku. Dia sejauh ciling ngambok ngesep dia liburku paling gula-gula itu pinang ke cutiku. Season na mati induk na bajana na pasal keluarga na kedai cara jual aja mulai dia kagak. Lagi mau apa? 2 tahun tuh malasin dong dia ciling. Nah ini pelajaran juga. Akan tapi mereka kalau kita aja yang penting itu nama kebongero itu mati itu bisa. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Ustaz. Jadi kesimpulannya, kamu Pak? Banyak boleh juga, silakan. Iya. Erun aku tanan masabab biasa kalau Pak Beni maya engkeasi ceme tutu masukna pada ceme tak ya. Menurut pertanyaannya apakah itu termasuk kategori dimandi jenazah atau bagaimana? Ya, saya kira memandikan jenazah ada sudah. Silakan Pak Ustaz. Jadi ikut ceme tutu sebenarnya ceme itu mati Pak mati. Istilahnya gitu kan ceme itu supaya dia nama kebung kiri Pak Beni misalnya. Nah, ada kotoran-kotorannya misalnya itu belum termasuk kategori jenazah. Depa ya. Iya, depa pernah iwalungi ya, depa pernah sempajangi pi. Hanya misalnya loi pondro maya karena ada juga angkat tahu macam itu tuh angkat tuh apa bukan itu teneria bilang ya, tapi yang tadi itu yang mandi jenazah ya. Ya. Ya, silakan Mas. Ini senior kami Pak Haji Aminuddin yang setia datang setiap hari Jumatnya di tempat ini. Beliau sekarang mewakili owner. Silakan. Mungkin sedikit saya ingin juga menanggapi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Haji Burhan. Karena jujur saya ini perokok Pak. Jadi sama-sama Pak. Jadi untuk saat ini seperti yang disampaikan tadi Pak Ustadz bahwa para ulama kita ini sebenarnya masih saling tarik menarik terkait dengan keabsahan tadi hadis yang mengatakan bahwa ini sumbernya dari air kencing apa ya. Nah, seperti itu. Tetapi buat saya ini yang terus terang saya mohon maaf Bapak Ibu bahwa ya roh terus terang iya polisi kangka lu kumai Pak saya madodok pahang agama aku lo kak mereka dengan mega di alina mana atau malabita jadi termasuk ya Pak Ayero ya Pak kitaku sebab ulama-ulama kita itu terutama saya ini mohon maaf Pak Ustaz di Jawa Timur itu kiai-kiai itu banyak yang merokok Pak jadi terus terang NU ini ya saya lihat Pak Gus Samsudin sendiri juga sebenarnya merokok Pak. Saya wita jadi makanya kayak ya taruh ini sedangkan Pak Ustaz lagi itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini ada korelasi juga dengan persoalan itu karena kita ini sebagai apa ya
umat muslim, paling tidak kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Itu wujud kecintaan kita. Nah, cuma persoalannya sekarang sama dengan persoalan rokok itu tadi, dasarnya itu yang sering membuat kita ini jadi ragu. Seperti saya sendiri, Pak. Jadi yang pertama, ini persoalan kebersihan, ya. Ya ini terutama burannya, Pak. Ini teme, ya. Ada hadis yang pernah saya baca bahwa ini persoalan megalada mapacal langit kilana kuburu. Bukan begitu, Pak Ustaz, ya. Dikatakan seperti itu. Nah, ini yang menjadi persoalan, Pak. Bangsa tak di Cipajokai. Bangsa nampak di Sudirman Meru, di Jogja, Jakarta, kiri kanan dan sebagainya. Nah, kalau sesuai dengan tuntunannya yang kita harus ikuti, sesuai yang dilaksanakan oleh Nabi, bahwa ya rekotot temi di puranya harus jongkok. Nefiko gini, Pak, betul letu bandar. Temi-temi purimi itu tetong. Nah, itu satu. Terus yang kedua, ekoto juga perjalanan kali barat tololo pandang. Iya, masih keki. Jadi gak. Ini yang pertama tuh. Jadi ini betul-betul saya ingin mohon penjelasan dari Adinda Pak Ustadz terkait dengan idealnya kita ini seperti ya. Bagaimana, Pak? Ya, artinya ada total salah, Pak Tometo. Ya, selagi kita ini masih ada waktu untuk memperbaiki itu. Terus yang kedua, beberapa sunnah juga. Ya, seperti itu, kalau kita mungkin minum ya, kalau bisa sedapat mungkin kita ini juga duduk. Baring, istilahnya baringnya ke kanan dan sebagainya. Ini supaya aja natuli ya wangi istilahnya, maka dah palsu dah si bawa dena. Jadi pada kesempatan ini saya mohon pencerahan Ustadz, buat saya pribadi dan terutama juga buat kita ini khususnya yang para laki-laki. Mungkin itu saja sebagai penanya terakhir ini, Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ji. Sebenarnya terima kasih waktu. Jadi ya, kalau rokok memang tadi itu saya bilang bahwa memang berbeda pendapat ulama. Bahkan kalau ulama-ulama Muhammadiyah itu pernah memfatwakan hukumnya rokok itu haram. Muhammadiyah. Tapi kalau ulama-ulama NU itu ya banyak membolehkan. Makanya kalau ya tadi disampaikan bahwa di Jawa memang rata-rata, karena di situ ulama-ulama NU banyak. Kemudian yang kedua tadi, apa tadi yang kedua? Kencing. Sebenarnya kencing itu ada aturannya, ada adabnya, ada caranya. Yaitu mohon maaf, kalau kita buang air kecil misalnya, itu sebaiknya jongkok, sebaiknya duduk. Mohon maaf, saya perhatikan, mohon maaf ya, tapi saya tidak perhatikan kencing. Caranya, jadi mohon maaf saya ini ya. Ini cara jongkoknya begini, bukan begini, bukan begini. Ini tidak bersih nih. Ya, ini harus ini ke bawah, kemudian ini menekan perut, kemudian kita agak condong ke depan. Begitu ya. Sehingga semua yang ada dalam itu keluar. Kemudian berdeham 3 kali. Agak sana berdeham. Asemnya kira kata lu. Masuk mana nih? Ada tabut ini, kali itu boleh bola. Setelah begini dibalik lagi. Balik. Justru ya lagi peteti. Ya. Ya. Justru harus dikasih keluar semua, ya. Begini masih ya. Jadi semua yang ada di sini keluar, ya. Dan mohon maaf untuk laki-laki, mohon maaf, ini aturan agama harus saya sampaikan. Perempuan, saya tidak tahu kalau perempuan. ini laki-laki. Kayak buah aja batu takutan. Kemudian terakhir tadi kemudian 5 sembe ketelu seding itu diusap, ya, diusap sehingga keluar semua, baru kita berdiri. Coba diperhatikan, ikut maceke makuki bawang
Tetuki makwe itu akan ada yang keluar menetes, itu tidak bersih. Apalagi kalau kena celana. Makanya ada aturannya, ada caranya, ya. Apalagi kalau tetuki, tetuki misalnya, di sana mas sempatnya ki pas rokok, nah itu tidak sah, ya. Namun ini dua sebur akan sempatnya, kok dia mau pancing, tidak, dia tidak boleh. Itulah makanya kenapa banyak yang masuk neraka gara-gara kencing. Sebenarnya kenapa gara-gara kencing? Nasabah yang kufurat tadi tidak bisa nunggu ke sisa rumah sampai itu nasa. Nah dia sempatnya. Nih apa ganjarannya kita tahu semua ganjarannya ibaratnya. Dia sempatnya. Apa lagi? Dia nak dibilangi sempatnya. Nah dia nak ranking sempatnya tidak dihitung karena tidak sah sholatnya. Ya. Apalagi rokok. Sengaja Pak Jadi yang termakan dah. Perjalanan tak pelepak bami teme nak ngerti namun 20 rakaat sempaya lorong dia sah, tidak sah, makanya banyak yang masuk neraka karena sholatnya tidak sah, mengaji dia sah, sempanya dia sah. Nah ini betul-betul penting itu yang namanya agak sana. Iya, bersuci itu penting, ya. Apa namun kasih agak kimak jene kulit nama paci dia tu, maka turun jene, namun kasih agak mas sempanya kulit nasa jene, dia dulu. Biasanya mereka mah jene, dia tidak mengusap wajah, ingat lagi nasa kulit ketel, dia nasa, ada batasnya ini telinga dagu yang ditumbuhi rambut, ya. Eko mah jene ki ilal marafik dan kesiku minimalnya. Tapi ye kuelo ki makanja sampai di sini. Lepalep bibi. Ya udah dengan kasihku batas minimal. Batas minimal yaitu tapi lebih bagusnya ke sini di sini. Nah. Palep bicede. Sama dengan kaki, batas minimalnya sampai mata kaki. Tapi lebih afdalnya palep bicede. Nah, sama dengan rambut. Kalau rambut mazhab Syafi'i kan cukup 3 helai. Namun terlalu lampami gemeta. Asa nih, makanya boleh ikut botak. Ikut botak mohon maaf, kepalanya saja. Ya. Bahkan disunnahkan istinsya, aliasan istinsya, maka kiwe apa dihisap masuk ke hidung, bukan membasuh hidung, tapi memang dihisap, kemudian dikeluarkan. Supaya apa? Ini dari tinjauan medis luar biasa dari segi medis kesehatan. Nah, lemana ngirden tidak selesai. Apa itu sejarah istinsya waktu ini pancaji Nabi Adam alaihissalam 40 tahun tetong di surga irite ku iblis dulu namanya Azazil, maka dia malaikat ini dari mana pancaji pengatala, maka dia Azazil coba-coba gere mutama Azazil lewat lubang hidungnya Nabi Adam, dia itu boleh tahan nih keluar lewat tubuh. Makanya itulah sunnahnya istinsya karena masuk ku setan itu. Dan ditinjau dari medis juga manfaatnya luar biasa. Jadi tahara itu, bersuci itu penting sekali, ya penting sekali. Ya mungkin seperti itu. Silakan Gurunda. Saya kira Pak Ustaz, alhamdulillah jawabannya sudah diberikan. Jadi demi untuk mendapatkan keberkahan dalam acara kita, sebagaimana permintaan daripada yang mewakili owner KM 10 kilometer 10, kita meminta kepada Pak Ustaz untuk berdoa, ya berdoa secara umum, baik untuk keberkahan kepada pemilik usaha ini KM 10 maupun keberkahan kepada kita semua, terutama yang hadir pada tempat ini. Dengan hormat kami silakan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma sya'allahu wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir bil qadri khairihi wa syarrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwaka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa amalan salihan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah wal wafati 'ala al-islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah atas perhatiannya dan partisipasinya. Juga terima kasih kepada Gurunda yang telah memandu acara ini dengan baik dan lancar, alhamdulillah. Dan juga kita doakan mudah-mudahan yang hadir di sini yang punya penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin. Yang keluarganya sakit, orang tuanya sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari sakitnya, amin. Yang punya kesulitan hidup, mudah-mudahan Allah lapangkan hidupnya. Yang punya kesempitan dalam hidup, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan dalam kehidupannya. Yang punya masalah, mudah-mudahan Allah keluarkan dari segala permasalahan yang ada. Begitupun bagi yang belum menikah, mudah-mudahan segera menikah. Yang sudah menikah dan belum punya anak, mudah-mudahan segera punya anak. Yang sudah punya banyak anak, berhenti beranak. Demikianlah, wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri